Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami mendapat tugas mata kuliah mengantar ilmu ke pendidikan untuk wawancara dan observasi di SD yang terdekati. Mungkin langsung aja di pertanyaannya. Kami ingin tahu kurikulum apa yang digunakan pada sistem pendidikan di sekolah SD Negeri 3 Jatiwalu Ulangi. Saat ini kami menggunakan kurikulum Merdeka. Kelebihan dan kekurangan dengan penggunaan kurikulum Merdeka ini apa aja? Kekurangan dan kelebihan. Iya. Kalau kelebihannya sebanyak ya. Contohnya kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kepada prosesi anak-anak, terus guru jadi lebih kreatif, inovatif karena kita dituntut untuk mewadahi seluruh kemampuan anak-anak. Misalnya anak-anak itu cara belajarnya berbeda, kemampuannya berbeda. Jadi guru yang lebih dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif. Gimana sih membungkus sebuah pembelajaran itu yang menarik dan sesuai dengan cara dan gaya belajar mereka. Kalau untuk kekurangannya sih mungkin menurut saya belum ada ya, karena saya melihat dari sisi positif pelaksanaan kurikulum di sekolah ini dalam pembelajaran itu seperti apa. Pelaksanaan kurikulum Merdeka ya, kalau misalnya dari intrakurikulernya kita pembelajarannya terpisah ya antara mata pelajaran berbeda dengan seperti kurikulum 13 ini. Kalau kurikulum 13 kan kita masih dibungkus dengan tema ya, misalnya tema 1 isinya juga matematika, olahraga, bisa campur jadi satu. Kalau misalnya kurikulum Merdeka ini kita sudah ada pisah, misalnya pendidikan Pancasila, terus matematika itu dia berbeda-beda gitu. Kalau di sekolah kami itu kita mengambil P5 itu dalam tahun 2 tema. Yang tema itu harus berbeda dengan kelas lain, dan tema itu belum pernah dipakai dari kelas-kelas Ki. Malah menurut Ibu sebagai guru, seberapa pentingkah pendidikan keberagaman dalam kepelajaran di sekolah? Penting banget, karena untuk era saat ini ya, era saat ini itu perkembangan teknologi, perkembangan zaman, anak-anak generasi Alpha sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha saat ini kan karakternya menurut saya beda banget sama generasi yang kayak ibu bapak kita. Karena beda banget ya. Anak zaman sekarang, misalnya kita beri contoh aja satu, di perkembangan teknologi misalnya. Kalau dulu kita bertengkar sama teman, mungkin kita masih dijebat, terus selesai ya udah ya gitu ya. Kalau sekarang anak-anak memanfaatkan teknologi dengan misalnya menyindir dia, terus saling menyindir di WhatsApp atau di Instagram. Nah itu kan, kalau boleh tahu model pendekatan dan metode apa yang sering digunakan dalam pendidikan karakter di sekolah ini? Kalau pendidikan karakter, kita masih memakai pendekatan kelompok atau individual. Kalau di karakter ya, kalau misalnya pembelajaran dapur biasa, semua di sini menggunakan model yang berbeda-beda. Kalau di kelas saya sering menggunakan EGT, Team Games Turnamen. Saya menggunakan platform belajar digital. Nah, kalau untuk penguatan karakter, pendidikan karakter, kita masih menggunakan penguatan individual atau kelompok. Jadi misalnya ada suatu permasalahan nih yang melibatkan satu individu ya, kita kuatkan secara individu. Misalnya berkelompok ya kita kuatkan secara kelompok. Dan itu di kelas saya selama 1 minggu sekali di hari Jumat itu ada kelas karakter namanya. Jadi selama 1 minggu ini ada masalah yang dialami di sekolah, terus lalu kita selesaikan bersama. Jadi minggu depan kamu tidak akan ada masalah di hari ini lagi. Kita selesaikan di hari Jumat, kita pecahkan di hari Jumat. Kalau di kelas saya SD namanya kelas karakter mingguan. Menurut Ibu, indukung dalam pembentukan karakter dalam sekolah ini tuh ya, faktor pendukungnya 1 lingkungan ya, lingkungan rumah, masyarakat dan sekolah, terus peran orang tua, diri sendiri dan gurunya sih kalau menurut saya. Jadi misalnya nih, guru sudah selalu berupaya membuat anak ini jadi anak baik, tidak berkata kotor dan sebagainya. Tapi kalau semua rumahnya mendukung itu, kita jadi kesulitan. Kita selalu menjaga tali dengan orang tua, mengadakan kegiatan parenting supaya karakternya sama. Kalau kegiatan parentingnya tadi itu secara
seminar secara langsung. Di sekolah ini menerapkan pendidikan multikultural, bagaimana penerapan pendidikan multikultural ini dalam mengatasi berbagai budaya. Jadi kebetulan di hari Kamis itu kita ada penerapan pendidikan multikultural dengan di sini ya namanya kegiatan Kamis Budaya. Nah, Kamis Budaya itu kita menampilkan berbagai macam tarian, nyanyian dari berbagai suku-suku di Indonesia. Anak-anak sudah bisa mengenal keragaman budaya. Itu jadi gimana sih pendidikan multikultural itu diterapkan di sekolah ya? Dengan kita menerapkan pembiasaan yang Anda tidak kenal, jadi kita tahu kemudian manfaatnya apa sih untuk anak-anak. Banyak anak-anak jadi tahu kebinekaan, anak-anak jadi tahu toleransi, ya kan? Jadi bisa menguatkan satu sama lain, dan itu kita terus gali gitu. Jadi supaya kamu tidak rasis ya, supaya kamu tidak rasis ke suku lain, orang lain berbeda dengan kamu. Jadi yang terakhir Bu, lihat bagi beliku apa saja sih hal yang menghambat dalam sistem pendidikan sekolah ini. Mungkin ya kalau menurut saya salah satunya yang menghambat faktor dari orang tua sih. Iya mungkin iya yang hal penting menurut saya itu karena kadang-kadang ada orang tua yang pertama ada orang tua yang tidak mendukung program sekolah. Yang kedua kadang-kadang ketika ada anaknya bermasalah dan kita sudah proses nih dia beneran ini bermasalah, orang tuanya tidak mau menerima kalau anakku itu salah gitu. Kadang-kadang kan orang tua tidak terima ya kalau anaknya dikatakan salah, padahal anaknya sudah mengaku juga ada sudah bukti juga. Jadi yang sulit itu orang tuanya. Nah, tapi itu cuma oknum sih ya, lah semuanya cuma ada beberapa saja. Nah, tapi menurut kami seperti itu walaupun itu hanya 1-2 orang itu termasuk menghambat gitu, karena kadang-kadang kan kompor ke teman-teman yang lain ya. Jawabannya mereka sangat cukup, sangat lengkap, bisa kami terima. Wah, sebuah observasi. Today just ini barang kita buah tangan deng. Ini ada Pai, ada Hani, ada satunya lagi belum datang. Kita ngumpul di Alfa Mart, tapi udah tutup. Belum buka. Ya kan, Hani cantik. Iya. Pai cantik. Guys, jadi kita
kita udah selesai. Dadah. Udah selesai. Udah selesai. Gimana kesan dan pesan Pai? Gimana? Jadi kita mau minta tolong foto. Sampai sapam. Ini bocil-bocil sholat duha guys. Kok lucu sih lantainya?